Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kelompok kami yang beranggotakan Mufliha, Nunung Nuraini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang paragraf. Paragraf ialah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf yaitu wacana mini. Adapun pengertian paragraf menurut para ahli. Menurut Widya Martaya, paragraf adalah karangan yang terbentuk dari satu atau lebih pada suatu kalimat yang saling berkaitan dan mempunyai satu kalimat utama yang menjiwai seluruh karangan. Menurut Al-Qaeda, paragraf merupakan inti penuangan ide atau gagasan dalam sebuah karangan. Di dalam paragraf terkandung satu unit ide pokok atau gagasan yang didukung oleh seluruh kalimat dalam karangan di suatu paragraf. Menurut Parera, paragraf merupakan satu model karangan yang paling kecil susunannya dalam sebuah karangan bebas atau karya ilmiah. Menurut Arifin S. Amrantasai, pengertian paragraf yaitu seperangkat kalimat yang membahas suatu gagasan atau topik utama. Menurut Ramalan, paragraf merupakan bagian dari suatu kalimat yang tersusun atas sejumlah pilihan kata yang membentuk kalimat. Menurut Gorsikeraf, paragraf merupakan suatu kumpulan dari kalimat yang saling berkaitan dalam suatu rangkaian untuk membentuk ide atau gagasan. Syarat paragraf. Yang pertama, mempunyai kelengkapan unsur-unsur paragraf di dalamnya. Sebuah paragraf yang baik dan benar harus mempunyai kelengkapan sejumlah paragraf di dalamnya. Adapun unsur-unsur paragraf yang dimaksud antara lain, gagasan utama, kalimat penjelas. Gagasan utama merupakan unsur paragraf yang berupa topik utama atau permasalahan yang hendak dibahas dalam suatu paragraf. Kalimat utama yang berisikan gagasan utama suatu paragraf. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan gagasan utama yang terkandung di dalam suatu kalimat utama. Yang kedua, setiap unsur-unsur paragraf harus mempunyai satu kesatuan antar satu unsur dengan unsur lainnya. Unsur-unsur paragraf yang telah disebutkan sebelumnya, gagasan utama, dan kalimat penjelas, mesti membentuk satu kesatuan yang padu, di mana kalimat penjelas mesti mampu menjelaskan gagasan utama yang terkandung dalam kalimat utama secara baik dan sesuai dengan gagasan utama yang dimaksud. Yang ketiga, mempunyai kepaduan di antara setiap unsur di dalamnya. Jika semua unsur paragraf dapat membentuk suatu kesatuan, maka paragraf tersebut sudah menjadi paragraf yang baik dan benar, serta sudah memenuhi syarat yang ketiga ini. Adapun salah satu ciri paragraf yang padu adalah adanya hubungan makna yang logis dan saling berhubungan antara gagasan utama dan gagasan penjelas. Terdapat 10 pola pengembangan paragraf. Yang pertama, pola klimaks. Pola klimaks merupakan pola yang berisi rincian gagasan paragraf mulai yang dari terbawah hingga yang teratas. Kedua, pola kausalitas. Pola kausalitas merupakan pola paragraf yang berisi sebab akibat suatu hal, di mana sebab menjadi gagasan utama dan akibat menjadi penjelasnya. Ketiga, pola sudut pandang. Pola sudut pandang merupakan pola yang berisi sudut pandang penulis terhadap suatu hal. Keempat, pola definisi luas. Pola definisi luas merupakan pola yang berisi definisi suatu hal atau gagasan abstrak yang luas. Kelima, pola pertentangan. Pola pertentangan berisi beberapa gagasan yang paling bertentangan satu sama lain. Keenam, pola perbandingan. Pola perbandingan berisi beberapa gagasan yang diperbandingkan satu sama lain. 7. Pola generalisasi. Pola generalisasi merupakan
Pola beberapa gagasan yang khusus atau bisa juga berisi pengembangan dari gagasan yang bersifat umum. Kedelapan, pola klasifikasi. Pola klasifikasi merupakan pola yang mengelompokkan suatu topik tertentu ke dalam kelompok tertentu. Pola ini biasanya mengandung kata antara lain, dibagi, dan sejenisnya. 9. Pola analogi. Pola analogi merupakan pola yang berisi perumpamaan suatu hal dengan hal lainnya. 10. Pola contoh. Pola contoh merupakan pola paragraf yang berisi contoh dari topik atau gagasan yang bertujuan untuk menguatkan gagasan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.